Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya ya, Eduardo dengan NPM 2375838 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Oke, di sini kita bakal membuat video kembali ya di dalam WS Academy yang dari mata kuliah Cloud Computing 2. Nah, jadi di sini kita bakal mengerjakan lab 2 yaitu build your PPC and launch web server ya. Kita masuk dulu ke dalam labnya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Tujuan dari lab ini adalah untuk mempelajari cara membangun jaringan sendiri di dalam AWS menggunakan virtual private cloud ya, virtual private cloud, dan kita akan menjalankan sebuah server web ya di dalam ini ya, virtual private cloud ini. Nah, mungkin melalui lab ini kita bisa belajar bagaimana membuat VPC sebagai jaringan virtual pribadi dan juga menambahkan subnet publik ya dan privat untuk memisahkan bagian jaringan yang bisa diakses dari internet dan yang hanya bisa digunakan secara internal. Nah, serta mengkonfigurasi security group sebagai firewall untuk mengatur akses yang diperbolehkan selain itu. Nah, kita juga akan meluncurkan sebuah intensi EC2 di dalam subnet public. Nah, yang dimana menginstalnya dengan server web. Dan juga kita akan mengakses sebuah internet dengan ya mengakses sebuah uh, kita akan mengaksesnya melalui internet ya. Nah, dan dengan demikian lab ini bisa membantu kita memahami konsep dasar dalam membangun sebuah infrastruktur jaringan. Dalam sebuah infrastruktur jaringan cloud, mulai dari jaringan, keamanan, hingga implementasi server aplikasi sederhana. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ya ke webnya, Start Lab. Kita start dan kita tunggu sampai AWS yang ini berwarna hijau ya untuk masuk ke dalam konsol. Sembari menunggu, videonya akan saya post terlebih dahulu ya, karena ini cukup memakan waktu yang agak lama. Oke, di sini ya di sini sudah hijau ya. Kita masuk ke konsol. Kita ini ya, karena tadi saya sudah sedikit mencoba-coba ya. Tunggu sebentar. Oke, kita sudah masuk ke dalam konsol ya. Kita berlayar saja supaya untuk mengerjakan. Nah, langkah pertama di sini kita disuruh mencari FVC ya di dalam sini FVC. Kita masuk ya. Pasti mencoba kita pastikan ya tempatnya itu di Virginia US. Oke, setelah itu kita tuh divisi dashboard, create FVC ya, dashboard, kita create FVC, create FVC.
create FVC. Setelah itu kita untuk FVC and more, oke, dengan nama projectnya lab kan, nama projectnya lab. Setelah itu IP papernya 10.16, oke. So kita untuk number of availability ya, kita pilih 1. Setelah itu number of public-nya 1 juga, number of write part subnet-nya 1. Untuk not gateway ini, nah ini kita samakan dengan ini ya, public subnet block in US basis one-nya ini ya, IP-nya kita gunakan ini, itu yang ini titik saja, 10.1.1.0/24. Nah selanjutnya ini AZ in one AZ ya. Setelah itu cap boot DNS hostname klik non cap boot. Oke. Selanjutnya pada panel di sebelah kanan konfirmasi nah di bagian bawah layar pilih pada revisi create ya, kita create, kita tunggu ya apakah semuanya bisa kita buat. Oke, di sini dia agak lama ya, tadi saya sudah sedikit mencoba. Tunggu sebentar ya. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita telah membuat beberapa detail untuk FVC kita. Sudah selesai. Setelah itu kita view files FVC ya untuk melihat wizard setelah menyediakan FVC. Nah, dengan subnet public dan juga subnet privat dalam satu availability zone beserta table root ya untuk setiap subnet. Nah, Wizard juga telah membuat internet gateway dan NAT gateway. Nah, untuk melihat pengaturan sumber, kita bisa telusuri tautan konsol FVC ya. Dengan cara kita view FVC. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, di sini kita bisa melihat
pilih subnet dari sini. Kita pilih subnet. Setelah itu view subnet. Untuk melihat detail, kita pilih router table. Kita pilih router table. Router table. Ini ya. Nah, di sini kita pilih lab subnet. Klik sub. Sebentar. Lab subnet. Klik. Oh ini. Ini ya, kita pilih ini. Setelah itu memiliki card ID ya. Di sini nih. Lihat di sini gateway map adalah sumber dari privat memiliki card ID 1010. Ini ya, untuk nalog. Data router ID FVC Lab. Kita lanjut dulu ya. Setelah itu kita pilih subnet ya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi di ID FVC. Buat subnet berarti create subnet ya. Kita di sini lab public FVC. Lab FVC. Nah, setelah itu kita kasih nama lab subnet public 2 ya. Oh ya, lab subnet public 2. Selanjutnya untuk dana tersedia Anda untuk affiliation zone-nya kita pilih US LC 1B S ya S ini. Nah untuk IP P4 grid bloknya ini ya, kita samakan dengan ini, kita copy saja. Oh ini. Setelah itu kita create subnet. Kita tunggu. Oke,
Oke, sudah berhasil lah, sukses. Nah, setelah itu kita disuruh untuk membuat lagi ya, membuat yang privat. Kita akan membuat yang privat. Lab revisi, nama misalnya lab privat 2. Nah, kita samakan. Setelah itu IP-nya ini /24. Oke, kita create. Sudah berhasil. Nah, Anda sekarang akan mengkompresi word privat. Oke, sudah ya. Nah, di bagian navigasi kiri, table root. Table root itu root table ya. Nah, setelah itu kita pilih RTB privat ya. RTB privat, masuk ke ini. Jika rute yang baru, kita pilih rute ya. Rute, kita bisa melihat rute tujuan dari yang diatur dan juga target ya. Kita bisa melihat rute tujuan dan juga target. Nah, ini untuk destination. Dan ini untuk tujuannya dari sini ke sini ya, karena nah, di sini juga ada yang lokal, udah aktif ya. Setelah itu kita pilih subnet association, lalu kita edit subnet association ya. Kita edit di subnet association. Kita edit di sini. Privat bus. Oke. Save association. Oh, ini. Sorry, yang subnet privat 2 ini ya. Kita save. Tunggu ya. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita ke lab RTB 2, lab RTB public ya. Lab RTB public. Pilih root, table root RTB. Yang ini. Mas kita ke sini ya, ke rute lagi, kita bisa lihat rutenya, destinationnya kita bisa lihat sama ya. Untuk targetnya juga dia sama. Di sini disamarkan ya. Nah, jadi ini merupakan gerbang internet ya, yang berarti lalu lintas yang terhubung ke internet akan dikirim langsung ke dalam internet melalui gerbang internet yang ini ya. Nah, setelah itu kita sekarang akan mengaitkan table root ini ke dalam subnet publik yang kedua. Ya. Dengan cara kita pilih association subnet ya, subnet association. Kita bisa lihat di sini subnet subnet association ini ya. Nah, ini RTB publik. Oke, kalau subnet. Setelah itu kita edit. Kita pilih ini. Kita save. Oke, sudah ya. Nah, kita lanjut ke yang ketiga yaitu create VVC security group. Nah, dalam tugas ini kita akan membuat sebuah grup keamanan FVC ya, yang berfungsi sebagai firewall virtual.
Nah, yang dimana saat kita meluncurkan sebuah intens, nah kita akan mengaitkan suatu atau beberapa grup keamanan dengan intens tersebut. Jadi kita bisa mengatur aturan ke setiap grup keamanan yang mengizinkan lalu lintas jaringan ya ke satu sama lain ya. Nah, dengan kita bisa membuatnya di dalam grup keamanan atau group. Security group kita create ya, create kita beli kita beri nama web security group, namanya web security group. Setelah itu destinationnya enable HTTP access ya. Setelah itu FVC info, kita pilih yang lab FVC. Oke, nah kita add rule. Di sini kita untuk tipenya kita pilih yang HTTP ini. Untuk source-nya kita pilih yang IPv4 ya. Destination-nya kita nama permit web request. Setelah itu kita create. Coba kita create ya. Oke, sudah kita buat ya grupnya. Setelah itu kita disuruh untuk meluncurkan instance web server. Kita akan menjalankan instance Amazon EC2 ya ke dalam VC baru. Jadi kita akan masuk ke sini, kita ketik cari EC2 ya. Kita ini EC2 ini. Nah, lalu kita tunggu sebentar ya. Kita masuk ke launch intense. Nah, di sini ya. Kita masuk ke sini, kita kasih namanya web server 1. Setelah itu kita ini biarkan di sini ya. Untuk T2 micro ini kita ganti jadi T2 micro. Untuk key file name-nya key file name Fokker key ya, namanya key bukan Fokker, sorry. Nah, kita di sini untuk setting kita edit dan network settingnya kita edit. Kita untuk networknya kita beri nama, kita pilih yang lab efisi ya.
yang dimana itu adalah lab yang kita buat. Setelah itu subnetnya menjadi lab subnet public privat, lab subnet public privat, public public ya, subnet public, subnet public. Nah yang ini ya, untuk auto async public IP-nya kita buat enable. Setelah itu di bagian user firewall-nya kita pilih yang select existing security group yang ini. Setelah itu web security group web security group. Nah setelah itu buat on default konfigurasi script yang jangan kita advance. Nah ini kita detailnya, detail. Setelah itu user data ya, kita masuk, sabar, kita masuk ke sini ya, kita masuk ke sini summary, kita jalankan ya atau luncurkan. Misalkan kita lihat oke berhasil di sini ya. Setelah itu kita tunggu hingga server web. Kita lihat ya, kita view, kita tunggu hingga server web server 1 itu statusnya statusnya di sini, kita cek statusnya ya. Nah sampai dia berwarna hijau ya, berwarna hijau, kita tunggu. Ini agak makan waktu ya untuk menunggunya. Kita pause terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah hijau ya, sudah bisa. Nah selanjutnya kita klik yang web server 1, lalu public IPv4 DNS, public IPv4 di sini, public DNS nya ini, public IP yang ditampilkan di tab detail public IP DNS yang ini ya, kita open coba. Kita jalankan. Ini ya, nadanya seperti ini untuk CPU. Kalau tadi itu nggak bisa sama sekali ya. Kita tile. Kita ChatGPT ya.
Tujuan tidak aktif. Warna HTTP 80% pilih salah public firewall di server browser. Sudah, tapi tadi juga saya mencoba tidak bisa ya. Nanti saya coba kita menggunakan mode samaran. Kita coba hmm, public DNS. Site. Nah, oke, di sini sudah jalan ya untuk load test servernya. Dimana aku CPU loadnya itu cuma 0% ya. Tapi yang di sini tadi dia 6% untuk CPU loadnya. Nah, selanjutnya sudah selesai ya. Kita submit, report. Kita bisa melihat nilainya ya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah selesai ya. Untuk semuanya sudah tercapai dari setiap langkah-langkah sudah. Nah, ini total skornya dari 30, dia sudah 30 ya, setiap langkah sudah selesai. Oke, di sini saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Eduardo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.